Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama Ibu Liana. Hari ini Ibu akan membahas mengenai masih tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, pertemuan kedua, hari Kamis 23 Juli 2020. Langsung saja ya anak-anak. Selamat belajar. Oke, kita mulai. Bentuk akar. Kali ini Ibu akan membahas mengenai bentuk akar. Bentuk akar bisa juga dikatakan bilangan berpangkat pecahan. Kenapa dikatakan demikian? Kita lihat contoh berikut. Oke, dari contoh yang akan Ibu berikan, kita akan menarik suatu kesimpulan kenapa bentuk akar dikatakan bilangan berpangkat pecahan. Kita mulai, contoh pertama. Akar dari 9, akar dari 9 ini kalau nggak ada angka kita dibacanya apa? Akar pangkat 2 dari 9 itu sama dengan 9 pangkat 1 per 2. Akar dari 9 nilainya akan sama dengan 9 pangkat 1 per 2. Mana buktinya? Kita buktikan. 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 pangkat setengah. Nah, pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya diapain? Kali, betul. 2 kali 1 per 2, 2 bagi 2, 1 kali 1, 1. Jadi tinggal 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? Iya, 3. Benar nggak akar 9 sama dengan 3? Betul. Maka akar 9 ekivalen atau sama dengan bentuk bilangan berpangkat pecahannya adalah 9 pangkat 1 per 2. Dari contoh ini kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Akar pangkat 2 dari A nilainya akan sama dengan A pangkat 1 per 2. Bisa dipahami? Kenapa 1 per 2? Karena tidak ada angka di atas A di angka pangkat 1. Kenapa per 2? Karena kalau tidak ada angka di luar dianggap 2. Jadi akar A sama dengan A pangkat 1 per 2. Bilangan yang di dalam untuk pembilang, bilangan yang di luar untuk penyebut. Kita lanjutkan ya. Contoh yang kedua. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan, nggak ada angka di dalam, dianggap berapa? 1 ya. Sama dengan 8 pangkat 1 per 3. Benarkah demikian? Kita buktikan. 8 jika kita ubah menjadi bilangan pokok 2, kita diubah menjadi 2 pangkat 3. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, pangkat 1/3 dari soal ya. Hasilnya adalah 3 kali 1 per 3, 1. 2 pangkat 1, 2. Maka nilai dari akar pangkat 3 dari 8 sama dengan nilai dari 8 pangkat 1 per 3, yaitu sama-sama 2. Ya kan? Maka kesimpulan berikutnya yang dapat kita simpulkan adalah jika 8 kita ganti A dan 3 kita ganti N, maka bentuk kesimpulannya adalah akar pangkat N dari A nilainya sama dengan A pangkat 1 per N. A pangkat 1 per N. Ini sudah dibuktikan. Kalau akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Sesuai ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga. Akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2 berarti nilainya akan sama dengan 27 pangkat 2 per 3.
27 ketika kita ubah menjadi bilangan pokok 3 menjadi 3 pangkat 3 pangkat lagi 2/3. Oke, 3 kali 2/3 sama dengan 2. Maka 3 pangkat 2 hasilnya 9. Oleh karena itu, jika 27 kita anggap A, 2 kita anggap M, dan 3 kita anggap N, maka kesimpulan yang ketiga adalah akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per M. Pangkat yang di dalam akar untuk pembilang, pangkat yang angka yang di luar akar untuk penyebut. Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh soalnya ya. Next. Oke, contoh soal. Diperhatikan baik-baik. Ibu berikan 2 contoh soal. Tentukan hasil dari akar pangkat 3 dari 64. Dan yang kedua, akar pangkat 4 dari 81. Ayo kita bahas sama-sama. Oke. Akar pangkat 3 dari 64 ini bisa nggak kamu ubah menjadi bilangan berpangkat 3 biar gampang? Berapa pangkat 3 yang hasilnya 64? Iya, betul, 4 pangkat 3. Maka 64 kita ubah menjadi 4 pangkat 3, sehingga hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3, karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, ini bentuk sederhananya. Jika bentuk akar ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan, hasilnya seperti apa tadi sifatnya? Iya, betul, sama dengan 4 pangkat 3/3. 3 bagi 3 berapa? 1. Maka hasilnya 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 berapa? Betul, 4. Maka hasil dari akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Bisa dipahami? Oke, yang kedua. Akar pangkat 4 dari 81 pangkat 3 berapa hasilnya? Oke, kita cari. 81 ini bisa nggak kalian ubah ke bilangan pokok yang bisa dipangkatkan 4? Ada nggak? Iya, betul, ada. Kita ubah 81 menjadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 ini gantinya 81 ya, karena 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali itu adalah 81. Nah, ini kan 3 pangkat 4 sama dipangkatkan lagi berapa per berapa? Iya, betul, ini sama aja 3 pangkat 4 pangkat 3/4. Jadi seperti ini ya, 3 pangkat 4 pangkat lagi 3/4. Nah, ini kita kalikan. 4 kali 3/4 hasilnya adalah 3. Maka tinggal 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? Iya, 27. Maka hasil dari akar pangkat 4 dari 81 pangkat 3 adalah 27. Nanti diulang-ulang lagi ya videonya biar kamu paham, atau kamu bisa buka file PDF-nya untuk belajar. Kita lanjut ya, next. Menyederhanakan perkalian bentuk akar. Nah, perhatikan. Bentuk akar yang pertama, B akar A ditambah C akar A. Bentuk sederhananya adalah B plus C akar A. Nah, jadi ini bilangan pokok akarnya sama-sama A, yang dijumlahkan hanya koefisiennya saja, yaitu B dan C. B tambah C akar A. Oke, kita lanjut. Bentuk yang kedua, B akar A dikurang C akar A. Ini menghasilkan B dikurang C akar A. Bentuk yang ketiga, akar A kali akar B itu sama saja dengan
akar A kali B. Terakhir, akar A per akar B itu menghasilkan akar dari A per B. Oke, itu ya sifat-sifatnya ada 4 ya. Untuk lebih jelasnya Ibu berikan contoh soal berikut. Next. Oke, contoh soal. Ibu berikan 3 contoh soal. Sederhanakanlah. Yang pertama, akar 32. Yang kedua, akar 75 ditambah akar 27. Dan yang ketiga, akar 96 dibagi akar 2. Kita sama-sama bahas ya. Soal yang pertama, bentuk sederhana dari akar 32. 32 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Berapa? Iya, 16. 16 bentuk sempurna, kuadrat akar sempurna bukan? Ada nggak hasil dari akar 16? Tidak merupakan pecahan, bilangan bulat. Oke, berarti kita bagi 2 ya. Maka kita jabarkan akar 32 menjadi akar 16 kali 2. Nah, sifat yang tadi kalau akar 16 kali 2 sama dengan apa? Iya, akar 16 dikali akar 2. Akar 16 berapa? 4. Maka 4 dikali akar 2 hasilnya adalah 4 akar 2. Ini adalah bentuk sederhana dari akar 32. Oke, bisa dipahami? Lanjut ya. Yang kedua, akar 75 ditambah akar 27. Nah, 75 bisa nggak dibagi 2? 27 bisa nggak dibagi 2? Enggak, jangan dipakai. Bisa nggak dibagi 3? Bisa. Bisa nggak 27 dibagi 3? Oh bisa. Kuadrat sempurna nggak hasilnya? Iya, berarti kita gunakan bagi 3. Sehingga hasilnya adalah akar 25 kali 3 ditambah akar 9 kali 3. Nah, ini tadi akar 16 kali akar 2 menghasilkan 4 akar 2. 4-nya dari mana? Dari akar 16. Berarti akar 25 kali 3 hasilnya adalah, nah iya benar, akar 25 berapa? 5. Ini ada nggak akarnya? Enggak. Maka hasilnya adalah 5 akar 3 ditambah akar 9 berapa? Iya, 3 akar 3. Hasilnya ini ya, 5 ini dari akar 25, 3 ini dari akar 9. Nah, sifat yang pertama tadi, kalau akarnya, bilangan pokok akarnya udah sama, yang dijumlahin apa? Iya, koefisien akarnya aja. Jadi hasilnya adalah 5 tambah 3. Berapa? Betul, 8 akar 3. Itu ya bentuk sederhananya ya. Lanjut ya, yang ketiga. Sekarang pembagian. Akar 96 dibagi akar 2. Nah, bentuk sederhananya ini bisa kita bagi dulu kan, karena ada sifatnya tadi, pembagian. Sama dengan akar 96 dibagi 2. Akar 96 bagi 2 berapa? Betul, akar 48. Bisa nggak akar 48 bagi 2? Bisa, berapa? 24. 24 itu akarnya sempurna nggak? Enggak, jangan kalau nggak sempurna. 48 bagi 3 bisa nggak? Bisa. Hasil 48 bagi 3 berapa? Sempurna nggak? Iya Bu, sempurna 16. Nah, kita gunakan itu. Akar 48 sama dengan akar 16 kali 3. Karena 16 ini akar sempurna. Akar 16 berapa? 4. Betul. Maka hasilnya adalah 4 akar 3. Oke, itu saja contoh soal. Nanti masalah yang akan kalian hadapi hanya seperti ini. Dipelajari lagi ya nak. Setelah ini kalian ada soal latihan dari Ibu. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.